Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pada Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah Eskom MM selaku dosen dan pembimbing mata kuliah workshop wirausaha. Saya Nur Iskandar dari kelompok 9 yang mendapatkan tugas tentang menyusun bisnis plan. Kelompok saya terdiri dari Ahya yang akan menjelaskan manfaat bisnis plan, lalu ada Yeriko yang akan menjelaskan langkah-langkah membuat bisnis, lalu ada Syarul Anam yang akan menjelaskan elemen bisnis plan, dan ada Eka yang akan menjelaskan kesimpulannya serta penutup, dan saya akan tentang keuntungan. Perencanaan bisnis merupakan pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan, karena di dalam perencanaan bisnis ini dapat diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuan perusahaan, dan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai. Pengertian lain dari bisnis adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandung dana potensial. Menurut Begrave dalam Bukhari Alma 2006 mendefinisikan bisnis plan sebagai dokumen yang disediakan untuk entrepreneur yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan. Isinya mencakup analisis tentang manajerial, keadaan fisik, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan, juga berisi tentang rincian profit, neraca pembayaran, dan lain sebagainya. Selain itu juga memuat pandangan dan ide dari untuk 2 tahun yang akan datang, sebuah unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isi dari bisnis plan sering merupakan perencanaan terpadu yang menyangkut pemasaran, permodalan, manufacturing, dan sumber daya manusia. Di dalam perencanaan bisnis perlu dilakukan analisis kelayakan usaha. Hal itu dikarenakan aspek utama dalam melakukan usaha pertama kali, faktor kelayakan perlu diperhatikan dan merupakan hal yang cukup penting. Perencanaan usaha diperlukan dalam kegiatan bisnis yang akan dilakukan maupun yang sedang berjalan, agar tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan yang direncanakan. Berikutnya, manfaat yang akan dijelaskan oleh Ahya. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu manfaat bisnis. Manfaat bisnis dibagi menjadi 6. 1. Yang pertama, membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Bisnis plan bisa mengabarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Seberapa dalam calon entrepreneur mengetahui bisnis yang sedang dirancang. Hal itu terlihat dari seberapa kompleks dan rincian bisnis plan yang disusun. Untuk yang kedua, calon investor juga terpengaruh, atau lembaga keuangan pemberian kredit akan melihat siapa calon
enter dari business plan yang mereka susun. Business plan akan memperlibatkan apakah bisnis yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan, seberapa cepat investasi yang ditanamkan akan mencapai break-even point, dan berapa lama payback periode dari bisnis yang direncanakan. Untuk manfaat yang kedua, membantu dan memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Melalui bisnis plan akan diketahui proses pemasukan pengeluaran bisnis yang sedang dijalani. Adakah dari pos-pos pemasukan dan pengeluaran tersebut yang aneh atau ada ketidakefisienan dari pos-pos termasuk masukan dan pengeluaran tersebut. Bila terdapat pos pengeluaran yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan, entrepreneur akan dengan mudah melakukan penyesuaian. Di pihak lain, entrepreneur harus mempertanggungjawabkan keberlangsungan usahanya kepada investor yang terlibat. Business plan dapat dijadikan alat investor dalam mengevaluasi bisnis tersebut. Untuk manfaat yang ketiga, membantu mengembangkan dalam ide bisnis. Business plan merupakan salah satu sarana sistematis dalam mempertajam ide bisnis. Dengan bantuan bisnis plan, ide-ide bisnis akan lebih terencana dan sistematis. Melalui pendekatan standar bisnis plan, akan diketahui siapa saja pasar atau konsumen potensial, bagaimana proses pemasarannya, serta bagaimana proses operasional dari bisnis yang sedang dijalani. Pada perencanaan finansial akan diketahui bagaimana pemasukan dan pengeluaran yang paling optimal. Dengan bantuan komputer akan dapat disimulasikan posisi pos-pos keuangan yang dapat dihasilkan profit yang tinggi bagi bisnisnya. Untuk keempat, manfaatnya membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Melalui bisnis plan akan diketahui secara jelas bagaimana proses bisnis yang dirancang, bagaimana pola pemasaran yang akan dilakukan, bagaimana proses operasionalnya, serta bagaimana kelimpahan tanggung jawab dalam operasional tersebut. Organisasi bisnis, bagaimana sebuah bisnis berkembang dan sukses, atau bagaimana sebuah bisnis menemui kegagalan dapat dilihat dari bisnis plan yang disusun. Seberapa baik bisnis plan tersebut akan memberikan gambaran faktor-faktor penentuan keberhasilan bisnis. Apakah faktor-faktor tersebut telah didefinisikan? Untuk yang kelima, manfaatnya itu menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Bisnis plan memberikan gambaran dan arahan yang jelas terhadap pengelolaan bisnis. Selain itu, bagi calon investor, bisnis plan akan memberikan tujuan yang serta tingkat kelayakan bisnis. Hal ini tentu saja sangat penting untuk menarik minat investor dalam menanamkan dananya seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Untuk yang keenam, terakhir manfaatnya ialah menyediakan gambaran yang jelas tentang contoh konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Pada perencanaan organisasi akan didefinisikan siapa saja yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional bisnis, siapa saja pemasok yang akan menjadi mitra strategis bisnis. Perencanaan organisasi akan didefinisikan siapa saja yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional bisnis, siapa saja pemasok yang akan menjadi mitra strategis bisnis. Tentunya keberadaan pemasok menjadi sangat penting karena menentukan kelancaran bisnis perusahaan. Untuk manfaat bisnis plan telah saya sampaikan, berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ingin melanjutkan presentasi di bagian langkah-langkah membuat bisnis plan. Pada langkah-langkah membuat bisnis plan itu tahapnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembukaan. Pembukaan itu adalah pembukaan pada rencana bisnis. Yang kedua itu ada rangkuman, dan yang ketiga ada strategis overview, yaitu menjadi rangkuman yang apa yang menjadi tujuan utamanya. Pada tahap selanjutnya yaitu status saat ini.
Pada saat ini menunjukkan rangkuman apa yang sudah dicapai, dan tahapan selanjutnya yaitu penawaran produk atau jasa. Yang selanjutnya itu ada target pasar. Nah, target pasar ini menunjukkan siapakah target atau tujuan yang ingin disasar dengan profil pelanggan, segmennya, atau tren juga yang ada kompetisi di bisnis bagian tersebut. Yang selanjutnya yaitu strategi marketing dan penjualan. Strategi marketing dan penjualan ini bagaimana tahapan kita atau saya menjual produk yang ingin dijualkan, dan juga bagaimana caranya supaya agar dapat bersaing. Yang selanjutnya itu ada teknologi. Tahapan selanjutnya operasional. Tahapan selanjutnya proyeksi keuangan. Tahapan selanjutnya kebutuhan pendanaan. Tahapan selanjutnya implementasi. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana alasan mengapa bisnis ini bisa sukses dan mengapa bisnis ini harus didukung. Sekian dari presentasi saya. Tahapan selanjutnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang selanjutnya. Saya di sini menjelaskan tentang elemen dari bisnis plan. Rencana bisnis atau dalam kurung bisnis plan memiliki berbagai elemen penting. Mengutip dari bisnis incubator center, elemen yang dimaksud dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan eksekutif merupakan pintu masuk rencana bisnis kita. Ringkasan sebaiknya hanya outline dan lebih menekankan pada butir-butir utama saja. 2. Tujuan. Tetapkan tujuan kita. Misal, pangsa pasar penjualan dan keuntungan. Yakinkan bahwa tujuan tersebut konkret dan terukur. Tujuan harus menunjukkan tingkat penjualan atau keuntungan, presentasi gross margin, laju pertumbuhan, atau pangsa pasar yang diingin raih. 3. Pernyataan misi. Pernyataan misi mengekspresikan tujuan tertinggi dari perusahaan kita. Misalnya menyediakan layanan ke industri tertentu, menyebabkan teknologi baru, atau meningkatkan pendidikan. Jika perusahaan kita mempunyai misi, nyatakan secara sederhana dalam 1 atau 2 kalimat. Perusahaan. Buat ringkasan perusahaan dengan menjelaskan secara jelas apa yang dijual, melalui saluran distribusi apa, dan dijual ke siapa atau di mana. 5. Kepemilikan perusahaan. Jelaskan bentuk kepemilikan perusahaan kita. Apakah partnership atau sole proprietorship atau corporation, publik atau perorangan. Sejarah perusahaan. Sebutkan kapan perusahaan didirikan oleh siapa dan dengan tujuan apa, bagaimana perusahaan berkembang setelah itu. Di mana itu kita merelokasikan kantor, mengembangkan lini produk atau perubahan signifikan lainnya. Ingatlah untuk memasukkan informasi mengenai penjualan barang atau jasa dan pasar yang dilayani, serta bagaimana hal-hal tadi berubah atau berkembang sepanjang waktu. Jika perusahaan kita baru, nyatakan mengapa kita memutuskan memulai berbisnis. 7. Lokasi dan fasilitas perusahaan. Jelaskan dengan ringkas kantor dan lokasi perusahaan, sifat dan fungsinya, luas status penyewaan, dan informasi mengenai fasilitas lainnya. 8. Produk atau jasa. Paragraf ini merupakan ringkasan barang dan jasa yang ditawarkan. Ringkasan kita harus poin-poinnya saja dan menjelaskan barang dan jasa kita. Jelaskan bagaimana barang atau jasa saling melengkapi kita satu sama lain atau dijual bersamaan jika ada. 9. Deskripsikan barang dan jasa. Buatlah list barang dan jasa secara individual dan jelaskan bagaimana barang atau jasa tersebut bermanfaat untuk pelanggan. 10.
karakteristik dan perbandingan kompetitif barang atau jasa. Jelaskan karakteristik bersaing utama dari barang atau jasa kita. Mengapa orang-orang membeli barang jasa kita dibandingkan yang lain? Apakah kita menawarkan yang lebih baik untuk karakteristik harga, kualitas, atau pelayanan? Jelaskan sifat penjualan yang khas yang memberikan daya saing. 11. Layanan konsumen atau tindak lanjut pelayanan. Jelaskan bagaimana kita menawarkan pelayanan terhadap barang atau jasa yang kita jual. Jika perusahaan kita hanya menawarkan jasa, rubahlah judul di atas dengan tindak lanjut layanannya dan jelaskan bagaimana kita menyediakan dukungan terhadap pelanggan. Juga masukkan jam operasi atau kebijakan garansi. Saya Eka Septiani akan memberikan kesimpulan dari beberapa pembahasan tentang bisnis plan yang sudah teman-teman saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu bisnis plan bisa menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Seberapa dalam calon entrepreneur mengetahui bisnis yang sedang dirancang. Hal itu terlihat dari seberapa kompleks dan rinci bisnis plan yang disusun. Calon investor atau lembaga keuangan pemberi kredit akan melihat kesiapan calon entrepreneur dari bisnis plan yang mereka susun. Bisnis plan akan memperlihatkan apakah bisnis yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan atau tidak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, perencanaan bisnis merupakan pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan, karena di dalam perencanaan bisnis ini dapat diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuan perusahaan, dan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai.